puncak dari privilege tinggal di Jawa tuh tinggal di Kabupaten Sleman gitu. Wow. Bagi saya. Karena akses layanan konsultasi psikologinya tuh begitu mudah dijangkau gitu. Jadi ketika ini meningkat, psikolog puskesmas tuh sudah ready gitu ya. Walaupun tentu ada plus minus. Masyarakat di akar rumput tuh juga menghadapi masalah psikologis juga. Tapi seperti tidak ada akses, seperti tidak tersedia layanan untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah itu gitu. Psikolognya yang merasa berat atau si pasien itu berat? Psikolognya yang merasa berat. Nah iya, psikolog tuh akan datang ke psikolog lain. Oh gitu ya? Dan saya secara berkala melakukan itu kan. Oh gitu ya. Tukang cukur juga harus potong ke tukang cukur yang Iya, lain kan persis, gitu kan. iya. Dia yakin aku adalah presiden, aku malaikat, aku Tuhan, aku berteman dengan Nabi Muhammad. Itu kan delusi. Itu berarti udah masuk psikotik. Pemerintah ini kan selalu melihat indikatornya ekonomi gitu misalnya, politik dan lain-lain. Ya oke lah, itu memang suatu hal yang penting gitu kan. Ketika mereka tidak berhati-hati gitu, ketika mereka kemudian handle masalah ekonomi, masalah hukum, masalah politik itu dengan cara yang kemudian menyebalkan dan menjadi stresor bagi banyak orang gitu kan. Dampaknya tuh di level psikologis gitu. Dulu mungkin kalau kita masalah tuh pengennya minggat dari rumah gitu. Ya. Gitu ya. Pergi mandiri. Pergilah gitu. Anak sekarang ingin mengakhiri hidup. Siapapun bisa mengalami gangguan jiwa sekarang. Oase menghadirkan para narator yang memiliki reputasi, kredibilitas, dan juga pengalaman di bidang edukasi, literasi, dan kepemimpinan. Dengan satu visi untuk memberikan kontribusi bagi Indonesia yang lebih baik di masa depan. Semoga menginspirasi. Halo teman-teman sekalian, senang sekali kita ketemu di podcast Oase, dan kali ini tamu saya adalah seorang profesional psikolog. Beliau psikolog klinis dan sekarang bertugas di salah satu puskesmas di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Lia Fahmi. Apa kabar, Mbak? Gimana ya jawabnya? Sehat. Sehat. Secara mental agak krisis. Oke. Terima kasih sudah bersedia untuk kita ngobrol di podcast Oase ini. Dan setelah beberapa waktu sebelumnya sempat ingin mengajak Mbak Lia ngobrol dan baru kali ini bisa kita ketemu. Nanti saya ingin ngobrol banyak tentang bagaimana tentang kondisi situasi generasi sekarang gitu ya. Dengan kaitannya dalam konteks psikologis. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu nih. Kalau dari sisi isunya, dari sisi apa nyebutnya ya, penyakit, dari sisi gangguannya, itu yang banyak apa nih sekarang ini? Oke, sebenarnya di mana-mana sama ya. Yang paling umum gangguan mental yang paling umum dialami itu 3 ya, teratasnya. Depresi, kecemasan, skizofrenia. Gitu. Yang paling banyak gitu. Tapi di anak muda nih, depresi sama kecemasan mungkin ya. Depresi, kecemasan, skizofrenia. Gejala gimana? Gejalanya, simptomnya. Oke. Ini sulitnya mendeteksi gangguan jiwa tuh gini, karena dia overlap dengan asumsi-asumsi masyarakat ketika perilaku-perilaku gejala-gejala itu tuh muncul. Misalnya gini, misalnya ada remaja gitu ya, menolak keluar dari rumah, nggak mau bertemu orang, nggak mau mandi, nggak mau sholat, nggak mau beraktivitas. Itu kan dilihatnya sikap yang tidak bertanggung jawab dan pemalas gitu. Betul. Tapi bahwa iya kan. Betul. Tapi tidak semua perilaku begitu tuh pemalas tuh kan pemaknaan awam gitu kan. Sebenarnya kita butuh cek apa yang sebenarnya terjadi gitu. Kalau misalnya memang perilaku begitu dipicu oleh sedih yang berkepanjangan, rasa tidak bermakna, rasa bersalah, sesuatu yang kayak berputar di kepalanya atau kekhawatiran dinilai oleh orang lain gitu ya. Itu sebenarnya gangguan klinis gitu, yang butuh mendapatkan penanganan dari profesional kesehatan mental. Cuma ya itu kadang-kadang gejala awal kalau misalnya demam itu dirasain orang tua kita, oh demam dan ngerti itu sakit gitu. Tapi kalau gangguan mental kan nanti munculnya dalam bentuk perilaku, dalam bentuk emosi, pikirannya gitu kan. Nah, itu tidak selalu dimaknai sebagai sesuatu penyakit gitu. Seperti itu. Gejalanya apa aja tuh tentu bergantung dengan gangguan apa yang sedang berkembang gitu. Apakah itu depresi, apakah itu kecemasan, apakah skizofren, apakah
panik atau obsessive compulsive disorder gitu ya, tergantung dengan ini kecemasannya. Tapi mungkin secara sederhananya di psikologi itu kami membagi menjadi 2, yang psikotik dan non psikotik gitu. Apa itu psikotik non psikotik? Psikotik non psikotik ya. Kalau psikotik berarti dia ini tuh lebih berat daripada yang non psikotik gitu. Kalau psikotik berarti dia sudah melibatkan halusinasi, delusi, dan pasti dia akan butuh penanganan dari psikiater juga gitu. Tapi kalau non psikotik itu yang tanpa ada ini loh Pak, ada penyimpangan persepsi yang menyebabkan halusinasi dan delusi gitu, kayak misalnya kecemasan itu tadi, depresi. Tapi beberapa orang depresi juga bisa diikuti dengan psikotik juga ya, tapi tidak semua depresi seperti itu. Jadi paling mudahnya mungkin begitu. Kalau dia mulai mendengar suara-suara atau kemudian melihat sesuatu yang tidak terlihat gitu ya, tapi itu tuh nggak ada sumbernya, itu berarti udah masuk psikotik. Atau dia yakin aku adalah presiden, aku malaikat, aku menanggung, aku Tuhan gitu misalnya, aku berteman dengan Nabi Muhammad, itu kayak gitu itu terjadi, itu kan delusi masuknya. Nah yang begitu ketika dia lepas kontak dengan realitas berarti itu psikotik. Nah kalau misalnya gangguan-gangguan yang terkait perilaku, perasaan, tapi dia masih ada kontaknya dengan realitas, nah itu berarti non psikotik. Oke. Kalau psikotik lepas dari realitas, tetapi karena pengaruh obat-obatan psikotropika gimana? Maksudnya karena dia pengaruh obat-obatan psikotropika itu kan termasuk jadinya termasuk substance use gitu kan jadinya gitu kan. Dan penggunaan obat-obatan terlarang itu juga memperbesar peluang mengalami gangguan psikotik. Nah dari banyak kasus yang Mbak Lia tangani, ketemu dengan banyak kan tentu pasien tidak hanya remaja gitu ya, tapi mungkin ada satu kelompok remaja sendiri. Itu ketika asumsi awam melihat gejala tadi, itu dianggap mageran, enggak malas dan segala macam. Nah penyandang gangguan ini yang biasa dilakuin apa sebelum mereka menemukan jalan ke sebelum mereka datang ke psikolog? Ya, datang ke psikolog. Ya kalau misalnya ini nyambung dengan yang tadi gitu jadinya ya. Karena psikolog di puskesmas itu juga mengelola kadar kesehatan jiwa gitu kan. Jadi kadar inilah yang biasanya sering menyampaikan ke psikolog, di rumah sana ada anak yang mengurung diri, ada anak yang menolak ketemu orang lain, udah lama nggak keluar rumah segala macam gitu ya. Nah yang begini-begini tuh psikolog bisa tuh mengunjungi ke rumahnya gitu, memfollow up itu. Nah nggak selalu atas dasar keinginan sendiri, bisa jadi kita yang jangkau gitu biasanya gitu. Nah itu yang menjadi berbeda dengan di tempat lain kan jadinya, ketika berada dalam situasi itu sedangkan sumber dayanya nggak tersedia, ya udah tetap akan begitu gitu. Dan itu kemudian akan memperlambat terjadi penundaan dia mendapatkan penanganan yang tepat. Nah ketika terlambat dan nggak mendapatkan penanganan yang tepat, itu kan terus memburuk gitu ya. Nah ketika makin memburuk dia makin akan sulit untuk kemudian kondisinya tuh lebih optimal gitu, akan sulit dikembalikan gitu ya. Nah sedangkan ketika penanganannya itu cepat dan tepat gitu, potensi untuk kemudian bisa mampu berfungsi itu juga jadi lebih besar kan jadinya. Karena prinsip penanganan kesehatan jiwa tuh sebenarnya di sana. Ketika semakin cepat ketahuan dan semakin cepat mendapatkan penanganan, potensi dia untuk kemudian pulih berfungsi seperti orang pada umumnya itu tuh menjadi lebih besar gitu. Saya tuh punya pasien yang dia lulus S2, dia bekerja dan dia PNS, padahal tuh pasien skizofrenia yang udah dengan psikotik. Tapi kan sangat literate gitu dengan kondisinya dia, sudah mampu mengelola itu gitu. Rutin berobat ke psikiater gitu ya. Bahkan ada pasien bipolar juga gitu ya, udah sampai ngerti kapan dia kambuh, kapan ini sebenarnya situasi yang normal gitu. Jadi artinya masyarakat tuh seringkali memandang ketika seseorang mengalami sebuah gangguan mental, terutama yang psikotik gitu ya, itu dianggap sebagai akhir dunia gitu. Kayak ya udah kayak nggak ada kesempatan lagi ketika kamu mengalami gangguan psikotik gitu kan. Tapi tuh ketika literasi kesehatan mental kita cukup baik dan kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam situasi itu, ada kok orang-orang skizofrenia itu yang berfungsi wajar gitu kan. Ya sama lah dengan pasien-pasien diabetes atau hipertensi, minum obat, pengelolaan dirinya baik, dia berfungsi bisa kerja gitu kan. Kan nggak selalu mereka tekanan darahnya tinggi terus gitu kan, ibaratnya gitu. Ada situasi mereka cukup sehat dan bisa bekerja dengan baik. Nah pasien skizofrenia juga begitu gitu, ketika dia terkelola ya dia biasa aja gitu. Tapi pas lagi kambuh, nah itu kemudian muncul halusinasi, muncul apa gitu ya, kayak penyakit kronis pada umumnya lah gitu.
Tapi perkara stigmanya yang membuat seolah-olah ini tuh jadi semakin menjadi sesuatu yang sangat berat dijalani. Saya setuju tuh berat dijalani gitu. Saya setuju tuh berat dijalani, tapi ketika misalnya itu diketahui lebih cepat dan terkelola dengan baik tuh sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil juga untuk dijalankan. Nggak mustahil juga kita bisa dengan kondisi itu tuh kita bisa berfungsi dengan baik gitu. Selain gangguan pada jiwanya, stigma masyarakat, asumsi-asumsi masyarakat yang masih belum literate gitu ya pada isu-isu kesehatan mental, itu juga nambah beban psikolog ya. Bahkan psikolog sendiri kan kena stigma juga gitu. Temennya sama orang-orang gangguan jiwa, nanti melu-melu gangguan jiwa gitu. Kan begitu-begitu terjadi gitu kan, begitu-begitu terjadi sebenarnya. Ya butuh ketabahan sih jadi psikolog. Selain menghadapi pasiennya, menghadapi masyarakat juga, menghadapi keluarganya juga gitu kan. Saya punya, ini agak berat ya, saya punya pasien yang keluarga itu nggak support gitu. Sangat sulit untuk kemudian mengedukasi keluarganya, sangat sulit membuat keluarga ini sadar kalau kalian bisa bersikap lebih menerima kondisi ini gitu kan, keluargamu tuh ya iso lebih baik kok kayak gitu. Tapi tuh kan enggak, susah gitu loh Pak. Bahkan mungkin mereka mikirnya ya kan nggak kamu yang jalani, bukan kamu caregiver ya, kamu nggak tahu gimana susahnya ini dan segala macam gitu ya. Jadi ya begitu gitu. Dari sudut pandang psikolog nih, terus kalau udah berat banget itu gimana? Ke psikolog yang lain? Ke psikolog yang lain? Iya, ke psikolog yang lain. Artinya merekomendasikan ke psikolog yang lain? Atau enggak, maksudnya psikolognya yang merasa berat atau si pasien itu berat? Psikolognya yang merasa berat. Nah iya, psikolog tuh akan datang ke psikolog lain. Oh gitu ya? Dan saya secara berkala melakukan itu kan. Oh gitu ya? Ada satu psikolog di Panti Rapih, sebenarnya itu adik kelas. S1-nya adik kelas tapi S2-nya dia duluan gitu. Dia duluan. Nah, saya tuh kalau udah butek tuh akan daftar ke Panti Rapih untuk konsultasi psikologi. Dan itu dengan kadang-kadang lucu, kadang-kadang izin kerja tuh kemana Mbak, izinnya ngapain Mbak gitu kan, konsultasi psikologi. Itu orang kantor tuh nggak santai gitu loh ngelihatnya, tapi ya bodo amat lah, emang konsultasi psikologi ya udahlah gitu. Jadi tukang cukur juga harus potong ke tukang cukur yang lain persis, kan gitu kan. Gak bisa kemudian cukur sendiri. Dan komunitas psikolog tuh kan sebenarnya juga rapat ya antar sesama mereka. Mungkin tidak selalu bentuknya dia mengakses layanan konsultasi psikologi profesional, tapi pertemanan psikolog itu nyaris tidak bisa menghindari ketika saling bertemu gitu ya. Nyaris tidak bisa menghindari untuk membicarakan apa yang sedang terjadi di dirinya. Jadi kalau di UGM terutama seolah-olah tuh kami kayak diajarkan untuk bicara jujur, bicara terbuka tentang emosi dengan teman-teman sekitar, karena memang nanti modelnya akan saling support kan gitu. Pas lagi nongkrong, niatnya tuh nongkrong nih gitu. Tapi tetap nanti akan ada curcol-curcol, aku merasa gini, pasien ini berat apa segala macam gitu. Ya jadi ya cara psikolog mengelola diri yang saya tahu ya, salah satunya juga dengan kemudian berinteraksi intens dengan sejawat psikolog juga. Justru berbahaya ketika psikolog kemudian menganggap aku bisa handle sendiri nih gitu kan. Itu kayaknya berat deh sepertinya. Oke. Gitu. Mbak, anak-anak sekarang, saya coba masuk ke lebih spesifik generasi sekarang, Z, Alpha gitu. Banyak pasien yang dari kalangan mereka. Banyak. Biasanya Gen Z terutama di depresi dan kecemasan. Ya, depresi, kecemasan. Ada beberapa yang kemudian ketahuan ada halusinasinya juga. Itu juga ada, yang psikotik juga ada gitu. Tapi secara umum nggak selalu ini ya, nggak selalu bersifat gangguan yang klinis banget gitu, nggak. Jadi masyarakat itu datang ke psikolog tuh kadang-kadang juga nggak karena permasalahan klinis, tapi misalnya isu relasi, isu beradaptasi dengan sesuatu gitu misalnya, entah beradaptasi dengan kehilangan, beradaptasi dengan dari daerahnya terus kemudian baru ke Jogja gitu, misalnya dari SMA ke kuliah, nah gitu-gitu tuh ada. Iya. Dan waktu mereka kan gini, dengan akses mereka pada informasi, pusat informasi. Saya dengar mereka banyak melakukan namanya self assessment sendiri. Ini gimana nih, Mbak Lia? Selama tidak self assessment lalu dilanjutkan dengan self diagnose dan melakukan terapi sendiri, apa ya sebenarnya? Oke. Ya kan itu kan sesuatu yang bebas aja sebenarnya. Kayak mahasiswa psikologi itu kan juga selalu ini ya, juga selalu kalau ketika belajar tuh ngepas-ngepasi sama dirinya sendiri.
itu ada di aku nggak ya, ada di aku nggak ya, gitu kan mahasiswa psikologi kan. Jadi kalau misalnya memang terpapar dengan isu-isu kesehatan, kecenderungannya kita akan ngecek ke diri kita kan. Ya betul. Cuma yang perlu dihindari itu kan self diagnose-nya gitu. Self diagnose-nya yang perlu dihindari, perlu apa namanya? Perlu kemudian kita punya asumsi gitu, punya anggapan kayaknya aku mengalami ini deh. Nah, sarannya adalah memvalidasi itu atau mendiskusikan itu dengan tenaga kesehatan gitu, sama psikolog salah satunya. Iya. Jadi tidak sampai ke batas melakukan self diagnosis sendiri. Nah, sekarang ada isu terkait dengan anak-anak muda yang kesulitan mencari pekerjaan sekarang ini. Terus kemudian banyak pekerjaan informal yang pekerjaan formal tidak banyak tersedia. Betul. Terus kemudian masa tunggu dari mulai lulus sampai dengan mereka mendapatkan pekerjaan itu demikian lama. Tambah juga stigma, tambah anggapan, asumsi generasi orang tua yang melihat bahwa ya baru lulus ya nyambut gawe. Iya. Sementara di luar sana itu lapangan pekerjaan juga tidak tersedia secara mencukupi. Pengaruhnya gimana pada anak-anak yang Mbak Lia lihat? Sebelum itu kita ngomongin ini aja deh Pak. Dari aspek perkembangan mereka aja dalam situasi yang oke lah semua gitu ya. Itu stressful loh. Urusan lulus dan mendapatkan pekerjaan gitu. Itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya ada kan yang dikenal dengan quarter life crisis gitu. Ya, usia 20-an itu tuh tempat kita kemudian bertanya, jalan hidup yang mana yang mau kupilih? Apa yang akan kuambil? Pekerjaan yang mana yang mau kuinikan? Pun misalnya sudah mendapatkan pekerjaan pun masih ada pertanyaan, apakah aku masih tetap di sini atau ada pekerjaan lain yang kuinginkan gitu ya. Itu dalam situasi normal menjelang lulus atau beberapa saat setelah lulus itu aja udah situasi yang menekan sebenarnya gitu kan. Apalagi kayak sekarang gitu. Apalagi dengan pekerjaannya tuh tidak tersedia. Ya. Itu jelas tekanannya akan berlipat-lipat. Mereka akan handle dua. Pertama, mereka harus handle tentang pengalaman internalnya, persepsinya terhadap pekerjaan, harapannya terhadap pekerjaan gitu, kehidupan dia sebagai orang dewasa gitu kan. Kan kita punya ekspektasi ke diri kita sendiri. Dan itu kan kadang-kadang juga nggak mudah juga kan sebenarnya gitu. Nah, yang kedua, selain mereka dealing dengan itu, yang kedua, mereka nggak punya banyak pilihan kan gitu. Oke. Nggak punya banyak pilihan dan akan lebih besar potensi kecemasan apa yang mereka cemaskan tentang tidak mendapatkan pekerjaan, tidak kemudian menjalani hidup seperti yang diharapkan orang-orang, itu menjadi lebih besar gitu loh. Lebih besar potensi untuk beneran kejadian ketika pekerjaan itu tidak tersedia. Nah, itu jelas stres yang sangat signifikan sebenarnya gitu. Dan sebenarnya stres yang semacam itu tidak dialami oleh anak-anak yang belum mendapatkan pekerjaan, termasuk yang sudah mendapatkan pekerjaan. Kan tidak selalu ya pekerjaan itu kita ngerasa cocok gitu. Ya. Nah, beberapa tahun yang lalu sangat normal loh di generasi saya untuk berganti pekerjaan gitu loh Pak. Jadi kayak nggak oke di sini, aku resign, aku mencari pekerjaan baru dan itu oke gitu. Ada banyak orang yang melakukan itu gitu kan. Tapi yang menjadi tekanan ini obrolan teman-teman lain sebenarnya, obrolan teman-teman psikolog yang lain. Mereka tuh mulai ketemu orang-orang yang sebenarnya burn out di pekerjaan, tapi mau melepaskan pekerjaan itu tuh nggak yakin gitu loh. Kondisinya itu udah nggak sehat, tapi mau dilepasin juga nggak yakin karena kondisi ekonomi yang sedang buruk, mereka nggak yakin akan bisa mendapatkan pekerjaan baru. Jadi stresnya tuh juga jadinya ya yang belum kerja stres, yang sudah mendapatkan pekerjaan stres juga gitu. Karena merasa harus memaksakan diri untuk sesuatu yang bagi mereka mungkin lebih baik, inginnya punya pilihan yang lebih baik gitu. Tapi kan ternyata realnya nggak bisa seperti itu. Gitu. Itu teman-teman psikolog lain yang cerita ada pola-pola seperti itu saat ini. Sehingga sebetulnya kita tidak bisa menganggap bahwa yang tadi yang lurus, yang lancar gitu ya. SD, SMP, SMA, kuliah lancar sesuai dengan ini. Tidak bisa kita anggap bahwa mereka tidak punya kecemasan. Enggak. Tidak bisa anggap bahwa mereka tidak punya potensi untuk mengalami gangguan jiwa. Iya. Karena dengan situasi sekarang ini. Betul. Siapapun bisa mengalami gangguan jiwa sekarang. Karena stimulus yang memicu emosi itu banyak banget kan Pak sekarang. Gitu. Kan apapun, apalagi dengan zaman medsos yang apa-apa tuh mudah tersebar gitu kan. Jadi makanya kalau buka medsos tuh, kalau doom scrolling tuh jadinya menurunkan kesejahteraan mental tuh karena itu gitu. Kayak semua hal tuh muncul gitu kan. Jadi memang sebenarnya sih kalau bisa nggak doom scrolling gitu sebenarnya. Masuk ke digital, masuk ke medsos, masuk ke pengaruh itu. Dari mulai Mbak
lihat dari sekolah, kuliah, psikologi, belajar sampai kemudian berpraktek. Pemicunya apakah medsos, internet dan segala macam turunannya ini itu menjadi salah satu faktor pemicu baru bagi Sebenarnya kalau tumbuhnya. pemicu gangguan kesehatan mental itu kan dari dulu ya ada Ya, sebenarnya betul, kan. betul. Cuma internet ini membuat ya seperti kita mudah mendapatkan informasi gitu kan. Begitu juga kita mudah menemukan trigger gitu. Misalnya perbandingan sosial, temanku sekarang gimana, posisiku di mana, itu kan menekan untuk anak-anak remaja gitu kan. Kayak misalnya temannya posting apa gitu. Oh, dia udah lanjut S2 ya. Oh, dia udah nikah ya. Dia udah kerja ya. Itu kan tekanan gitu. Maksudnya sekarang tuh kalau dulu jauh lebih bisa dikendalikan gitu ya. Kalau misalnya nggak mau ini ya udah cukup nggak ikut reuni gitu. Ya sekarang nggak perlu reuni, yuk kita lihat kok kehidupan teman-teman kita gitu. Jadi mempermudah triggernya, walaupun di sisi lain juga mempermudah kita mendapatkan informasi tentang bagaimana kita harus mengendalikan itu. Kan itu ya dua sisi mata uang aja sih sebenarnya kalau menurut saya. Gitu. Dan akan pemicu pasti tetap akan ada, Akan terus zaman ada. terus di zaman yang terus Ya, berubah. cuma beradaptasinya bagaimana dengan situasi yang seperti itu, kan itu yang jadi pertanyaannya. Gitu. Masuk ke adaptasi, gimana dengan daya adaptasi anak-anak sekarang? Ini mungkin ada hubungannya dengan internet juga ya mungkin ya. Ini yang menarik sebenarnya di anak-anak sekarang itu. Entah kenapa saya belum punya penjelasan yang robust gitu mungkin ya. Tapi saya merasa banyak dari anak-anak muda sekarang tidak cukup tahan dengan emosi yang dia rasakan, terutama emosi negatif gitu. Mungkin rasa sedih, kecewa gitu, rasa marah gitu kan. Itu kan sebenarnya emosi yang perlu diterima ya, perlu diterima, perlu dipelajari, perlu diproses gitu ya. Tapi ada kecenderungan generasi terbaru ini kalau bisa nggak merasa itu tuh nggak merasa itu gitu. Artinya juga ada keinginan hal-hal kayak gitu tuh kan ketika terjadi masalah ya Pak, entah masalah sama orang tua, sama teman atau apa gitu kan. Jadi ekspektasi hidupnya tuh juga kadang-kadang nggak realistis. Kalau bisa nggak ada masalah dalam hidup ini, nggak ada masalah, itu kan nggak bisa begitu masalahnya gitu kan. Nah, kalau kita dulu, kita sepertinya masih cukup sabar lah ya. Kita nggak suka juga ya ekspresi-ekspresi kayak nggak pengen menghadapi masalah tuh ada juga sebenarnya. Tapi kayak ada mekanisme yang kita lakukan ketika kita merasakan itu semua. Kayak misalnya kalau saya dulu, saya ngekos kan di Pogung gitu. Misalnya saya putus, misalnya saya sedih, saya bisa loh nge-reach out temen kosan di kamar sebelah gitu, cerita atau apa. Atau walaupun saya nggak nge-reach out, mereka tahu saya terjadi apa-apa, mereka yang datang gitu. Di anak sekarang tuh itu nggak terjadi gitu. Yang seperti itu tuh nggak terjadi. Mereka bisa nggak kenal dengan teman kosannya gitu. Satu itu. Yang kedua, mau cerita sama keluarga nggak percaya. Pun misalnya punya teman dekat, selalu alasannya aku tuh takut menambah pikiran mereka. Mereka juga pasti punya permasalahannya sendiri gitu. Jadi kayak bahkan ketika ada support system pun somehow itu tidak digunakan juga gitu. Dengan pikiran nanti aku malah membebani, nambah pikiran dia, nanti dia malah apa gitu kan. Itu yang kayaknya tuh dulu nggak muncul gitu ya. Saya dulu perasaan nggak punya pikiran, kalau saya sedih tuh ya saya tinggal tanya, aku butuh cerita, kamu dengerin ceritaku nggak gitu kan. Dan nanti dia jawab ya sekarang, atau ya aku lagi ini dulu, nanti ya kita cerita. Nggak punya banyak pikiran apakah nanti aku akan membebanimu. Ya rasanya pertemanan kan begitu kan. Nah, konsep pertemanan yang begitu tuh yang nggak tahu kenapa bagi anak-anak sekarang tuh kayak seolah-olah teman yang baik adalah teman yang tidak membebani temennya dengan cerita pribadinya, seolah-olah begitu gitu kan. Jadinya susah kan jadinya. Nah, sehingga karena dukungan sosial itu semakin terbatas, yang saya juga nggak tahu kenapa, apa karena kehidupan kita menjadi semakin individualistis nggak tahu juga gitu ya. Tapi dengan dukungan sosial yang semakin terbatas itu, ada shortcut yang mereka pikirkan dan itu nggak muncul di generasi sebelumnya gitu. Dulu mungkin kalau kita masalah tuh pengennya minggat dari rumah gitu. Gitu ya. Pergilah gitu. Anak sekarang ingin mengakhiri hidup. Dan itu dikatakan secara mudah gitu. Dikatakan secara terbuka gitu. Terbuka, mudah gitu. Jadi kayak seolah-olah jadinya ketika mereka berpikir ingin mengakhiri hidup, lah kowe kiran duwe mekanisme apa menghadapi masalah mungkin kepiye kayak gitu loh. Jadi bagi saya itu jadinya seperti itu. Gitu. Kayak mudah banget. Masalah apa? Pengen mati. Masalah apa? Pengen mati gitu. Nah, itu yang butuh diajarkan sebenarnya bagi orang dewasa, bagaimana anak tuh bersedia untuk
merasakan apapun emosi yang mereka rasakan gitu. Mungkin ada hubungannya, kenapa saya tadi bilang mungkin ada hubungannya dengan internet, gini loh Pak. Anak sekarang mau nyari kalau mau nyari lirik kan mudah sekali Ya, itu. betul. Nah, dulu kita kan play, pause, play plus terus dicatat gitu kan. Ya. Ya tantangan kita begitu gitu. Nah, anak sekarang tuh nggak punya tantangan begitu, makanya kemudian gangguan sedikit aja tuh dirasa kayak sangat mengganggu gitu. Padahal sebenarnya itu masih bisa. Nah, tantangannya sekarang di situ memang zamannya begini kok. Memang sekarang zamannya serba mudah. Yang jadi pertanyaan saya juga, dengan zaman yang serba mudah ini bagaimana melatih resiliensi mereka ketika menghadapi sebuah masalah gitu. Kalau kita ini kayaknya terbentuk oleh alam aja, mampu begini begitu. Nah, ini kalau ke anak-anak sekarang kayak sesuatu yang perlu diajarkan secara sengaja jadinya. Itu yang saya pikirkan. Artinya didesain dengan sedemikian rupa, ada satu programnya. Betul. Sehingga ya program isinya tantangan gitu. Iya. Yang bagi orang dulu, orang Itu terjadi begitu saja. Ya. Nah, sekarang tuh jadinya sesuatu yang harus disengajakan. Sengaja gimana responnya? Ya. Nilai evaluasi. Misalnya. Sengaja responnya gimana? Gitu. Ya. Ini mungkin bisa jadi satu pesan buat orang tua gitu ya. Artinya bahwa tidak bisa lagi anak-anak sekarang itu dianggap diabaikan begitu saja. Diabaikan dalam artian bahwa ya udah biarin aja, mereka nanti akan kejeduk-jeduk sendiri. Nanti ngerti sendiri gitu. Ternyata tuh enggak loh ternyata. Tetap harus ada supervisi akhirnya dari orang tua gitu. Karena respon yang mereka itu yang tadi Mbak Lia katakan, yang zaman kita dulu nggak pernah ada. Cerita ke teman aja deh, gitu kan. Iya. Tapi sekarang adalah mengakhiri hidup gitu. Iya, langsung mengakhiri hidup gitu. Bahkan anak SD itu udah begitu. Ya kita banyak lihat di berita kan kasus banyak sekali anak SD yang. Ya, itu yang saya pikirkan. Kenapa kok langsung ke situ sih gitu? Kenapa bukan misalnya cerita dulu apa dulu gitu misalnya? Kenapa kok bayangannya untuk meredakan ketidaknyamanan tuh kenapa langsung ke situ yang diasumsikan oleh mereka ketika hidupku berakhir kan aku udah nggak mengalami itu gitu. Sesederhana itu ya. Atau terlalu sederhana mereka berpikir ya. Itu yang kita nggak paham gitu kan. Bisa jadi juga ada faktor ini juga bagaimana bunuh diri itu sekarang diberitakan. Gitu kan bisa jadi kalau dulu kan sangat jarang ya Pak informasi terkait ada berita bunuh diri itu jarang sekali loh. Kalau sekarang kan tuh kayak seolah-olah jadi opsi yang bisa dipilih gitu loh. Seolah-olah jadi tuh begitu. Dulu bunuh diri nggak pernah diberitakan, sekali berita geger dan kemudian takut. Iya. Sekarang tuh banyak berita, mudah kita mencari tahu berita terkait bunuh diri. Dan ketika pemberitaan terkait bunuh diri itu tidak disiarkan secara bijak sebenarnya oleh pers gitu misalnya, itu kan sebenarnya bisa memicu copycat istilahnya. Copycat tuh ketika orang dia tahu nih ada kabar bunuh diri gitu kan, dia meniru cara orang yang bunuh diri itu gitu. Di beberapa kasus bunuh diri yang kemudian diselidiki itu kan beberapa korbannya kan memang meniru dari YouTube dan segala macam gitu caranya. Itu yang disebut dengan copycat itu gitu. Makanya kemudian sangat hati-hati sebenarnya dengan pemberitaan bunuh diri itu karena bisa nge-trigger, bisa menjadi inspirasi juga gitu. Sama nggak dengan misalnya pemberitaan soal hal yang lain di luar bunuh diri? Penggunaan obat-obat narkotika yang sebetulnya itu untuk kesehatan, lebih pada kesehatan bukan untuk disalahgunakan, dan mungkin juga isu-isu yang penyalahgunaan lainnya sama nggak? Nah, ketika ngajarin ini kan jangan-jangan malah kan misalnya BNN nih taruhlah ya, saya ambil contoh BNN, mereka melakukan kegiatan sosialisasi ke sekolah-sekolah, taruhlah SMP lah gitu ya. Mereka sudah membawa satu formula di mana ini memang kita memberitahukan, ini loh jenis-jenisnya obat terlarang itu seperti ini dan segala macam. Ini gunakan dengan dosis. Tapi ada anggapan satu sisi berpendapat bahwa loh kan itu cuma ngajarin tuh supaya anak jadi tahu. Saya nggak tahu kalau dalam konteks pencegahan narkoba seperti apa gitu. Tapi kan beberapa kali di puskesmas itu juga menemui anak-anak yang kemudian, jadi kita tuh kadang-kadang juga dapat rujukan dari sekolah. Anak-anak yang ketahuan ngerokok, minum alkohol, atau mungkin bahkan juga sampai pil segala macam gitu-gitu ya. Kalau mereka tahu mendapat edukasi lalu terdorong, saya belum pernah baca tentang itu. Tapi yang saya pelajari dari klien-klien remaja ini gitu ya, itu peer pressure Pak kadang-kadang. Peer pressure. Mereka nggak berniat untuk
mengkonsumsi itu, tapi ketika berada dalam sebuah lingkungan, misalnya nggak, anak remaja itu kan sangat konformiti sekali ya, sangat pengen sama gitu. Maksudnya nggak bisa dengan kemudian kalau teman-teman begini aku harus gitu juga gitu ya. Merokok tuh seringkali tidak diniatkan untuk merokok gitu. Alkohol juga enggak, narkoba juga enggak. Yang terjadi tuh diminta, disuruh kayak seru-seruan, kamu cobain ini deh, kamu cobain ini deh. Nah ketika misalnya enggak, itu jadi tekanan yang enggak semua anak bisa mengelola itu gitu. Nah sebenarnya edukasi yang beritahu tuh nanti jadi begini itu kan sebenarnya justru membuat mereka paham konsekuensi kalau misalnya mereka mengkonsumsi ini, mereka akan mengalami apa. Kalau menurut saya sih seperti itu. Selain ini adiksi ya, adiksi itu terkaitkan dengan kepribadian juga sebenarnya gitu ya. Adiksi itu kan salah satu cara untuk ngeregulate stres kan Pak sebenarnya, untuk ngeregulate emosi kan. Ketika kita nggak nyaman, mestinya yang itu dihadapi, diproses, dikelola, dihadapi, diselesaikan gitu ya. Lalu kemudian kita merasa tenang. Nah orang-orang yang adiksi memotong itu dengan cara mudah, aku konsumsi ini, aku langsung merasa tenang. Nah proses ininya nggak dijalankan oleh mereka. Gitu. Dan yang terjadi adalah mereka jalan pintas berarti bisa macam-macam sebetulnya. Betul. Kalau Gabor Mate itu bilangnya gini, Gabor Mate itu psikiater dari Kanada gitu yang cukup banyak lah membahas isu adiksi. Jadi dia nggak melihat orang-orang adiksi itu, orang-orang yang mengalami adiksi itu dalam konteks baik, buruk, benar, salah gitu. Itu tuh sesimpel gini. Kalau misalnya lagi stres, kamu ngapain biasanya gitu kan? Ada yang milih makan, ada yang milih ngapain gitu kan. Lah persis adiksi itu begitu. Cuma dilalahnya pelariannya ke situ gitu. Jadi sebenarnya lebih ke pengelolaan diri gitu kan, regulasi atau sebagainya. Oke Mbak, sebagai bagian terakhir nih, saya ingin tahu karena tadi sudah ngomongin soal pengelolaan diri. Ini gimana sebaiknya kita sebagai satu kesatuan di masyarakat gitu ya, tidak bisa menjudge kan, artinya mengelola diri bagi anak remaja, generasi baru dan segala macam. Tapi apa nih yang mesti kita lakukan secara kolektivitas, secara kolektif ini dalam konteks mengelola diri? Karena menurut saya dengan pengelolaan diri yang baik, bisa jadi ini akan bisa menurunkan banyak sekali kasus yang ada pengelolaan diri. Nah, tanggapan Mbak Lia gimana? Oke. Pengelolaan diri ini berat ya Pak sebenarnya. Susah gitu. Regulasi diri, titik kritis regulasi diri itu kan sebenarnya di usia remaja. Sebenarnya. Pada saat 12-15 atau berapa? Mulai dari usia 10 lah. 10 ya. 10 sampai sekarang tuh ada yang beranggapan bahwa remaja itu 10 sampai 25 tahun gitu. Oke. Panjang sekali gitu ya masa remaja itu ternyata gitu. Jadi titik kritis regulasi diri itu sebenarnya mulai ketika anak kita pubertas gitu. Mulai itu kebutuhan untuk kemudian harus dilatihkan itu regulasi diri itu gitu kan. Nah, ketika bablas, ketika momen-momen remaja ini regulasi dirinya tidak dilatihkan gitu ya. Ya nanti anak ini tuh tumbuh jadi orang dewasa yang buruk regulasi dirinya gitu. Nah, ini tuh kaitannya tuh ada banyak banget sebenarnya. Pertama masalah pengasuhan. Seperti apa sih sebenarnya keluarga itu melakukan pengasuhan terhadap anak remaja gitu. Karena kan mengasuh anak remaja ini challenging juga ya. Dengan segala dinamikanya mereka, dengan segala dinamikanya mereka tuh sangat sulit lah gitu. Nggak semua orang tua tuh cukup bersabar gitu. Ya beberapa orang mungkin jadinya kayak melakukan kekerasan ke anaknya. Itu saya pernah ketemu di puskesmas yang seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita bicara pengasuhan kondusif atau apa ya, kita bicara pengasuhan sendiri pun kemudian kan juga ini ya Pak, juga akan bergantung pada seberapa kondusif sih relasi orang tuanya gitu. Oke. Iya kan, seberapa kondusif relasi orang tuanya. Kalau orang tuanya itu entah itu KDRT, entah itu berkonflik, entah itu apapun perselingkuhan dan lain-lain, otomatis pengasuhan nggak akan optimal. Gitu. Nah, kalau kita bicara konflik orang tua gitu ya, kenapa kok orang tua mengalami konflik? Apa yang membuat mereka kesulitan untuk meregulasi hubungan mereka? Tentu ada faktor internal, ada faktor eksternal gitu. Faktor internal serahkanlah itu pada individu masing-masing. Tapi faktor eksternal ini yang butuh dibantu oleh negara. Misalnya dengan mengkondisikan ekonomi kita baik gitu kan. Kita punya rasa aman berada di sini, ada kepastian hukum yang jelas gitu. Misalnya hal-hal yang support lah untuk kondisi. Gimana caranya, misalnya Indonesia ya, gimana caranya Indonesia ini cukup kondusif, menjadi tempat yang cukup kondusif untuk kita menjalani hidup gitu. Nah ketika misalnya enggak, ada banyak isu ekonomi, mungkin isu sosial, ketegangan dan lain-lain gitu ya, itu potensial ngaruh ke keluarga gitu.
ngaruh ke pasangan, relasi berpasangan. Nah, yang pada akhirnya juga nanti dia akan ngaruh juga ke pengasuhan anak. Pengasuhan anak kacau ya, apalagi yang mau kita harapkan gitu. Susahnya di situ. Bukan Indonesia Emas ya. Cemas, Indonesia cemas. ya. 2045 Iya, dan itu iya. saya nggak tahu apakah itu benar-benar disadari secara sistemik oleh negara. Saya yakin enggak. Ya? Ngelihatnya kan akan selalu pemerintah ini kan selalu melihat indikatornya ekonomi gitu, misalnya kondisi ekonomi, politik dan lain. Ya oke lah, itu memang suatu hal yang penting gitu kan. Tapi dampaknya tuh ke sisi apa ya? Sampai ke level psikologis loh. Ketika mereka tidak berhati-hati gitu. Ketika mereka kemudian handle masalah ekonomi, masalah hukum, masalah politik itu dengan cara yang kemudian menyebalkan dan menjadi stresor bagi banyak orang gitu kan. Dampaknya tuh di level psikologis gitu. Makanya saya beranggapan berhasil atau tidak berhasilnya sebuah kebijakan publik itu bisa dilihat dari kesejahteraan mental masyarakatnya. Seberapa fit, seberapa optimal kondisi kesehatan mental masyarakatnya tersebut gitu kan. Kalau misalnya kebijakan publik ini gagal, cek aja kesejahteraan mental masyarakatnya, pasti kacau udah gitu. Dan itu sebenarnya apa ya, kayak keterhubungan yang sebenarnya sangat kompleks gitu loh Pak. Nggak semua orang menyadari sampai ke level mikro itu loh dampaknya, seperti itu. Saya nggak lihat pemerintah menyadari bahwa kayaknya tuh masih dilihat secara terpisah. Isu ekonomi, isu kejiwaan, mereka nggak bisa lihat bahwa muaranya nanti akan ke sana. Mungkin siapa atau momentum apa gitu yang membuat Mbak Lia kemudian memilih jalur psikolog sebagai jalan hidup? Saya tuh sebenarnya nggak pernah berencana jadi psikolog Pak. Nggak pernah punya rencana? Nggak sama sekali, saya nggak punya rencana jadi psikolog. Ketika saya kelas 3 Madrasah Aliyah, kan kita harus milih mau sekolah kemana gitu kan. Saya selalu suka sastra gitu ya. Saya bilang ke orang tua saya mau kuliah sastra Indonesia atau sejarah atau filsafat gitu. Ketiga-tiganya tuh kayaknya tidak direstui gitu. Memang orang tua nggak langsung bilang enggak ya gitu. Tapi sebagai anak tuh kan sensitif dengan respon orang tua. Nah ketika orang tua tidak menunjukkan antusiasme, cuma diem gitu kan. Saya sadar sendiri, oh orang tuaku nggak suka nih kalau aku milih ini gitu. Terus aku akhirnya nyari lagi yang lain. Psikologi Pak ya gitu. Terus pas bilang ke orang tua, aku daftarnya psikologi. Nah, responnya tuh langsung positif gitu kan, langsung merasa diterima. Ya udah, kira daftar psikologi pilihan pertama, komunikasi pilihan kedua gitu. Nah, lulusnya tuh di pilihan pertama. Ya udah masuk psikologi udah. Bahkan ketika sudah masuk ke fakultas psikologi, itu pun masih nggak berpikir mau jadi psikolog gitu. Jadi dulu itu kan program profesi itu 3 Pak, dibagi 3. Jadi ada yang industri organisasi, klinis sama pendidikan gitu kan. Nah lainnya psikologi itu kan ada banyak, nggak cuma 3 ini, ada psikologi sosial, ada psikologi perkembangan, ada eksperimen gitu. Nah itu masuknya tuh bukan ke profesi, tapi masuknya tuh ke sains. Jadi ada magister psikologi profesi dulu ya, ada magister sains gitu. Nah yang sains ini nanti ditujukan untuk menjadi peneliti, menjadi ilmuwan gitu ya. Nah aku membayangkan tuh menjadi ilmuwan psikologi sosial gitu. Makanya kuliahku materi-materi kuliah yang banyak ku ambil itu seluruh pilihan yang terkait psikologi sosial tuh ku ambil semua gitu. Bahkan ketika S1 itu aku tidak mengambil satupun mata kuliah yang bersifat tes gitu. Kan kalau psikolog asosiasinya ke itu ya, tes psikologi gitu ya. Kalau mau jadi psikolog tuh mestinya mengambil mata kuliah itu gitu yang terkait tes itu. Hanya ada 1 yang ku ambil, itu pun karena SKS ku masih ada gitu. Jadi masih bisa dipenuhin nih. Jadi diambil ada 1 mata kuliah namanya tes non proyektif gitu ya. Itu ku ambil cuma karena untuk memenuhi supaya sampai 23 atau 24 SKS gitu. Jadi memang nggak berencana sama sekali menjadi seorang psikolog gitu. Aku yakin betul akan menjadi ilmuwan psikologi sosial gitu. Makanya deketnya kan kalau di kampus sama Prof. Kuncoro ya deketnya. Terus lulus itu belum wisuda sih, tapi udah ujian gitu ya. Terus kan ada jeda sebelum kemudian akan wisuda gitu ya. Terus lewat di salah satu ruangan, itu ruangannya Pak Rahmat. Dia pasang flyer kalau butuh staff admin gitu untuk CPMH. CPMH itu Center for Public Mental Health yang sekarang juga populer ya. CPM, ya Budiana betul, yang sekarang direkturnya Budiana. Aku masuk CPMH tuh direkturnya Pak Rahmat. Nah di CPMH itulah yang kemudian kayak menjadi sangat berkembang gitu ya. Jadi kayak menemukan
dunia psikologi yang berbeda dari waktu kita belajar di ruang kelas gitu. Jadi CPMH itu kan aktivitasnya mengadvokasi kesehatan mental gitu ya Pak ya. Di level apapun, ya mau itu setting sekolah, kerja, atau kemudian masyarakat gitu ya. Nah sebenarnya keberadaan psikolog di puskesmas di Kabupaten Sleman itu buah dari advokasi yang dilakukan oleh CPMH tersebut sebenarnya. Nah tugasku pada saat itu adalah membantu segala hal yang terkait administrasi CPMH itu, yang itu membuatku juga berinteraksi dengan mbak-mbak dan mas-mas psikolog puskesmas pada saat itu gitu. Kayak misalnya ketika CPMH mengadakan seminar atau pelatihan gitu kan, aku terlibat untuk ya dari yang sekecil-kecilnya lah, terlibat untuk jadi IO-nya, ngurusi suratnya, sampai kalau misalnya mbak-mbak psikolog puskesmas itu rapat, aku nyariin ruangannya, pesan konsumsinya gitu. Jadi interaksi awalnya kemudian agak terpapar dengan dunia psikologi klinis tuh justru di CPMH sebenarnya. Seperti itu. Nah, karena tugasku juga notulis, jadi rapat-rapat CPMH itu juga aku yang mengetiknya gitu, yang membuat notulensinya. Ternyata tuh banyak belajar Pak jadinya di situ. Jadi kayak ngerti CPMH ini maunya gimana, nilainya apa, yang mau dituju apa, bagaimana mereka mengeksekusi idenya mereka, itu aku jadinya tahu semua gitu kan. Nah disitulah kemudian mulai agak banyak terpapar tentang isu-isu kesehatan mental, terutama bagaimana kesehatan mental itu bisa diterapkan ke masyarakat. Dan bagaimana kerjasama dengan stakeholder yang lainnya, termasuk pemerintah gitu ya, termasuk pemerintah setempat lah ya, bagaimana kampus mendekati pemerintah setempat itu, bagaimana mereka berkolaborasi gitu ya, sehingga aku juga memahami akhirnya bahwa keberadaan psikolog di puskesmas itu merupakan sesuatu yang penting gitu, karena berada di CPMH itu, karena mengikuti rapat-rapatnya gitu kan, aku mulai merasa itu sesuatu yang penting juga gitu ya. Sebenarnya aku nggak lama sih di CPMH, cuma 1 tahun sebenarnya gitu. Tapi kan basic terkait kesehatan mental komunitas tuh kebentuk selama 1 tahun itu. Nah, ketika aku resign dari CPMH itu kan karena ikut suami ke Kalimantan, suami kerja di Kalimantan gitu ya. Itu kayak keberadaan di Kalimantan itu justru memperkuat, salah satu yang juga memicu kayaknya aku perlu jadi psikolog gitu. Karena kan gini, aku punya pikiran ketika masih S1, aku punya pikiran bagaimana sih sebenarnya masyarakat pedesaan mengakses layanan konsultasi psikologi gitu kan. Karena pengalaman di Jogja ketika masih S1 itu rasanya yang bisa mengakses itu hanya kelas menengah perkotaan gitu, karena secara biaya tinggi gitu kan. Dan masyarakat umum nih yang di luar Jawa gitu misalnya, dia kan nggak familiar dengan keberadaan psikolog, bahkan nggak tahu juga fungsi psikolog apa kan gitu ibaratnya gitu kan. Jadi kayak punya pikiran, lah peran psikolog tuh sebenarnya apa ke masyarakat luas gitu. Karena ketika S1 tuh yang dilihat kayaknya tuh yang menggunakan layanan ini nih hanya kelompok terdidik, kelas menengah yang punya duit gitu-gitu kan rasanya. Nah, selama bekerja di CPMH itu seperti menjawab bisa loh bermanfaat bagi masyarakat luas, termasuk yang kelas menengah ke bawah gitu kan. Nah, ketika pindah ke Kalimantan itu ternyata beneran kasusnya tuh ada banyak sebenarnya. Aku tuh nemu anak usia 13 tahun, hamil. Kayaknya dia melahirkan waktu itu 14 tahun. Bukan karena ini loh Pak, bukan hamil karena di luar nikah atau apa gitu, enggak. Tapi memang menikah gitu, dinikahkan oleh keluarganya gitu. Terus isu-isu kayak ada anak usia 2 tahun, 3 tahun setiap dikasih nasi mual gitu kan. Macam-macam lah. Masyarakat kita tuh ternyata di kelas menengah itu ke bawah itu ternyata juga masyarakat di akar rumput tuh juga menghadapi masalah sebenarnya, menghadapi masalah psikologis juga, tapi seperti tidak ada akses, seperti tidak tersedia layanan untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah itu gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat saya terdorong. Pada saat itu data 2011 jumlah psikolog klinis di Indonesia tuh cuma 300-an orang pada saat itu gitu. Kan sangat sedikit jumlahnya. Bandingkan dengan betapa luasnya Indonesia ini gitu. Nah, jadi motivasinya tuh aku mau menambah jumlah itu gitu. Makanya ketika saya ketika tes wawancara untuk masuk ke magister psikologi profesi bidang klinis itu kan selalu ditanya kan, motivasimu menjadi psikolog apa gitu. Ya cerita itu saya ceritakan semua dan di ending saya bilang, dan saya mau menambah jumlah itu gitu. Saya mau menambah jumlah psikolog yang hanya sedikit itu gitu loh. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Jadi kayak keputusan untuk menjadi psikolog tuh sangat last minute gitu. Bahkan baru terjadi setelah lulus kuliah, selesai di CPMH gitu. Waktu milih, saya coba balik sedikit, waktu milih ketika mau masuk daftar perguruan tinggi. Iya.
kok kepikir ada psikologi dan komunikasi tuh, kepikir psikologinya dari mana? Dari siapa? Kalau komunikasi, cita-cita saya tuh sebenarnya mau jadi penulis, mau jadi wartawan, mau jadi dosen gitu. Oke. Komunikasi masuk Ya. ya sebenarnya. Tapi kalau psikologi, gimana ya? Saya itu nggak akan mau masuk ekonomi, nggak mau masuk hukum. Jadi apa gitu? Oh gitu. Yang soshum filsafat udah nggak dibolehin gitu. Gitu. Yang ilmu budaya udah nggak dibolehin. Terus Hukum muncul nggak mau gitu. Terus muncul psikologi Pak ya gitu. Ya wes lah psikologi aja lah gitu. Jadi waktu itu tuh saya tahu betul apa yang saya mau dan apa saya nggak mau gitu. Nah psikologi itu posisinya bukan sesuatu yang dipertimbangkan sebelumnya. Ini tuh bukan yang saya mau dan bukan yang saya tidak mau juga gitu. Bukan begitu gitu. Tapi ya udahlah. Kalau yang saya mau kan udah jelas ya Pak. Dan itu ketolak semua gitu. Yang saya nggak mau juga udah jelas juga. Nah ini tuh psikologi tuh di wilayah yang ini masih bisa iya, masih bisa enggak. Nah ketika orang tua kemudian sangat menyambut kan merasa terdorong merasa diperkuat kayak gitu. Akhirnya ya udah ngambil random sih sebenarnya, ngambil psikologi. Pelarian sebenarnya, psikologi itu pelarian dari jurusan-jurusan yang tidak diinginkan malah oleh orang. Nah terus sekarang ketika sudah masuk ke waktu ini jadi daftar magister, belajar di S2, terus perjalanan berikutnya ke PNS dapat di Sleman seperti apa? Saya tetap ingin jadi pengajar ya sebenarnya gitu kan. Tapi setelah pasca lulus itu tuh entah kenapa jalan menjadi pengajar tuh nggak kebuka gitu. Saya apply juga sebenarnya. Oh ya, saya butuh beri konteks bahwa di penghujung S2 itu proses profesi itu autoimun saya itu kambuh parah. Yang bikin saya nggak bisa bangun sekitar 2 tahunan. Setahun atau 2 tahun memang benar-benar aja di rumah bed rest kayak itu kan. Jadi nggak sangat minimal sekali ininya gitu ya. Sangat minimal aktivitasnya di luar. Nah pada saat itu kan suami saya juga mutusin untuk resign ya. Karena merasa perlu menjaga saya. Karena nggak mungkin orang tua terus yang ini dengan kondisi yang seperti itu gitu kan. Dia mutusin resign, jadi sempat mungkin ada masa di mana ketika saya lulus gitu ya, dia juga ada resign. Ada sekitar 3 bulan atau 4 bulan yang kami sama-sama tidak punya pendapatan. Di situasi itu tuh tentu kita akan mencari kesempatan, mengambil kesempatan apapun kan Pak. Mengambil kesempatan apapun dan ketika itu tuh kebuka lowongan untuk menjadi psikolog puskesmas di Gondokusuman 2, Puskesmas Gondokusuman 2. Kota, yang dekat dengan UGM itu. Terus saya keterima, terus di situ saya 2 tahun, nggak nyampe 2 tahun. Terus kemudian ketika saya sedang menjadi psikolog puskesmas Gondokusuman 2 itu, lalu kemudian ada ada formasi untuk psikolog klinis di Kabupaten Sleman. Nah saya ngambil tuh, ya udah gitu. Itu saya masih ragu-ragu sebenarnya. Saya ambil nggak ya gitu. Tapi orang tua tuh kan, jadi ayah sama ibu saya tuh PNS dua-duanya. Gitu. Nah kami tuh bertiga bersaudara. 2 saudara saya yang lainnya tuh nggak ada yang mau jadi PNS gitu. Jadi mereka ketika ada formasi itu, saya tuh nggak yang yakin mau ambil gitu Pak. Tapi tuh orang tua saya tuh nelpon saya terus. Daftar nggak? Oh tahun sebelumnya saya kan 2019 tuh, yang 2018 orang tua saya tuh pernah ngomong gini. Jadi ini lo daftar lah jadi PNS, daftar lah jadi PNS. Saya masih ingat jawabannya waktu itu. Aku cuma mau daftar PNS kalau itu formasinya dosen atau memang untuk psikolog klinis gitu. Di luar itu aku nggak akan daftar gitu. Di luar itu aku nggak akan daftar gitu kan. Orang tua kan ya udah gitu kan. Di 2019 itu adalah formasi untuk psikolog klinis. Jadi kan sudah tidak punya alasan untuk mengatakan aku nggak akan daftar gitu kan. Jadinya lah nanti dibilang lah itu psikolog klinis loh formasinya gitu kan. Akhirnya daftar dan setengahnya tuh karena orang tua nelpon terus, setengahnya tuh daftar karena biar kalau ditanya tuh ada jawabannya. Jadi kalau ditanya udah daftar belum, udah kan gitu kan gitu. Biar ada jawabannya. Nah ternyata mengikuti seluruh prosesnya sampai akhir ternyata. Dan ketika udah diumumkan itu tuh masih galau juga. Nah, ambil nggak ya gitu. Nah sampai ketemu dengan salah satu teman, nggak tahu Pak Iwan kenal atau enggak. Namanya Wahyudi Akmalia. Ini teman saya bekerja di BRIN sekarang gitu ya. Dia pas ke Jogja, terus kami ketemu ngobrol gitu kan. Terus aku curhat masalah ini gitu ke dia gitu kan. Terus sama dia dibilang kalau kataku ambil aja gitu. Kalau kataku ambil aja. Jarang banget orang yang nggak semua orang bisa bekerja di bidang yang sama dengan latar belakang pendidikannya. Nah itu yang membuatku akhirnya ngambil. Dia bilang gitu. Jadi nggak semua orang punya kesempatan bekerja di
apa ya, Bidang, bekerja di ya. bidang yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Lah kamu tuh udah profesi, udah psikolog klinis, iki formasi nggo psikolog klinis gitu. Orang mbok jupuk kuwi ketoke eman gitu kan. Nah, karena dia ngomong gitu saya langsung mutusin ya udahlah ambil aja lah gitu. Bismillah gitu. Ya udah sampai sekarang. Oke, dan kalau sejebal mengelaborasi psikolog klinis di puskesmas, keberadaannya Mbak, ini apakah di zaman kan Mbak Lia masuk di 2019 ya, di psikolog klinisnya, dan sebelum itu juga karena tadi CPMH yang menginisiasi program ini, dan tadi di backstage kita sudah bilang bahwa sudah bicara bahwa DIY dan DKI yang punya setiap puskesmasnya sudah punya psikolog. Sepenting apakah para psikolog klinis atau program ini itu kemudian harus dimasifkan setelah 2 provinsi, daerah istimewa Yogyakarta dan daerah khusus ibu kota ini sudah punya, semasif apakah ini diperlukan? Seberapa butuh sebenarnya? Ya. Oke. Ini ada banyak perspektif sebenarnya untuk menjawab ini. Tapi mungkin saya akan membagikan satu pengalaman dari Sleman gitu ya. Keberadaan psikolog klinis di puskesmas itu memperkuat deteksi dini untuk gangguan jiwa sebenarnya. Gitu. Walaupun Kemenkes ini kan sebenarnya punya program untuk deteksi dini, dan itu sebenarnya bisa dilakukan bahkan tanpa ada psikolog puskesmas di puskesmas tersebut sebenarnya. Pasrah aja sama programmer jiwa gitu misalnya itu. Kan bentuknya simpel Pak. Bentuknya itu cuma kayak checklist gitu ya. Terus nanti disebar ke siswa terus mereka ngisi dan lain-lain gitu. Cuma begitu sebenarnya. Tapi menjadi berbeda, apa yang membedakan antara puskesmas yang ada psikolognya dengan yang nggak ada psikolognya? Yang membedakan adalah pemaknaan atas data yang dikumpulkan itu. Pertama, gitu kan akan berbeda psikolog dengan non psikolog memaknai itu. Yang pertama itu. Yang kedua, follow up-nya. Gitu. Ketika ada psikolog di puskesmas dan dari deteksi dini itu emang didapati orang-orang yang ininya tinggi, skornya tinggi, yang menunjukkan ini sepertinya mengarah nih ke arah gangguan jiwa gitu kan, itu bisa langsung ditangani di puskesmas. Sedangkan untuk puskesmas yang tidak ada psikolognya, tentu itu tertunda gitu. Ya kan? Ya kalau misalnya oke lah bisa lah diberi saran untuk kemudian mencari psikolog di luar gitu ya misalnya. Tapi kan layanan konsultasi psikologi itu nggak murah juga gitu. Atau disarankan untuk ke psikiater kalau misalnya memang menunjukkan ada gejala psikotik gitu misalnya. Tapi apakah itu mau gitu? Sedangkan psikolog di puskesmas itu bisa menjangkau ini. Kalau misalnya dia nggak datang, kita masih bisa home visit, masih bisa mengunjungi gitu, masih bisa memotivasi untuk kemudian dia mendapatkan perawatan. Kalau dia nggak mau, kita masih bisa jangkau ke kalurahannya, Pak Dukuh, Pak RT segala macam. Kan puskesmas punya wewenang untuk itu. Jadi komunitas itu justru bisa digerakkan karena puskesmas ini bagian dari sistem pemerintah juga gitu ya. Otomatis dia kan punya hubungan nih dengan entah kecamatan, entah dengan kalurahan gitu ya. Dan itu bisa, sistem-sistem ini tuh bisa digerakkan untuk kemudian mengintervensi sebuah keluarga untuk mendapatkan penanganan kesehatan mental gitu. Itu sih yang saya rasakan. Saya melihatnya juga sesuatu yang strategis betul. Kalau Mbak Lia lihat kasusnya meningkat nggak sih? Kasus mental dari tahun ke tahun sebenarnya meningkat gitu. Sebenarnya dari tahun ke tahun meningkat. Keberadaan psikolog di puskesmas itu kan sejak 2004 kalau nggak salah di Sleman ya gitu ya. Nah menjadi sangat mulai kemudian bermunculan yang ini psikolog senior yang cerita ya, yang dia udah jadi psikolog puskesmas dari sejak 2004 itu gitu ya. Dia merasa peningkatan kasus tuh di 2017 sebenarnya. Jadi ketika saya menjadi psikolog di Gondokusuman 2 di tahun 2018, itu udah cukup ramai sebenarnya. 2018, 2019 itu udah cukup ramai. Nah, semakin masif pasca COVID. Gitu. Nah, ketika COVID itu kampanye kesehatan mental tuh juga meningkat di media sosial. Dan itu nge-trigger orang-orang untuk kemudian mengakses layanan konsultasi psikologi. Nah, menariknya adalah karena Kabupaten Sleman ini sudah memiliki psikolog di puskesmas sejak 2004, ketika terjadi ledakan nih, gara-gara ketika pandemi itu, kampanye kesehatan mental masif gitu ya, kesadaran orang meningkat, Kabupaten Sleman tuh sudah punya infrastruktur untuk menangani itu. Jadi bukan yang kemudian gagap gitu pemerintahnya ya, bukan yang kemudian, wah banyak isu kesehatan jiwa, dan bukan begitu. Kami punya psikolog di puskesmas gitu. Jadi itu yang membuat saya merasa tinggal di Jawa itu kan privilege.
puncak dari privilege tinggal di Jawa tuh tinggal di Kabupaten Sleman gitu. Bagi saya. Luar biasa ya. Bagi saya begitu. Bisa jadi judul nih. Karena akses layanan konsultasi psikologinya tuh begitu mudah dijangkau gitu. Jadi ketika ini meningkat, psikolog puskesmas tuh sudah ready gitu ya. Psikolog tuh udah ready di puskesmas, walaupun tentu ada plus minus. Kalau kita bicara lebih jauh tuh sebenarnya masih ada persoalan yang sebenarnya juga perlu diatasi. Tapi setidaknya infrastruktur tuh ada untuk mengatasi isu ini. Gitu. Jadi menarik kan isu jumlah orang yang kena isu kesehatan mental meningkat. Dan tentu tidak hanya di sini, tidak hanya di Jogja, tidak hanya di Sleman, di tempat-tempat yang lain juga terjadi. Tetapi ketika persoalan itu kemudian mengemuka, terdeteksi, orang nggak punya akses. Betul. Jadi persoalannya sebetulnya pada saya coba menggali persoalannya ada pada aksesnya saja atau ketersediaan SDM psikolognya. Saya kira dua-duanya ya Pak ya. Dua-duanya. Akses jelas ya. Maksudnya nggak semua tidak semua daerah memiliki resources seperti Sleman gitu misalnya. Pemerintah Kabupaten Sleman itu dia kan punya hubungan dengan UGM ya. Ini kan inisiasinya juga dari UGM gitu kan. Kayak misalnya sebenarnya nggak cuma di psikologi aja. Ada banyak kerjasama antara kampus dan pemerintah daerah, bentuknya mungkin pengabdian masyarakat gitu ya, sehingga ini tuh ada dialognya, ada komunikasinya nih antara pemerintah sama kampus gitu kan. Kampus punya ide begini, ada tempat untuk melaksanakan itu gitu. Nah, apakah hubungan antara kampus dan pemerintah kabupaten atau pemerintah kota itu di semua tempat seperti di Jogja? Pertanyaannya kan itu gitu. Tentu ada banyak fakultas psikologi juga di luar gitu, tapi apakah mereka kemudian terhubung untuk kemudian saling berkolaborasi membentuk sistem layanan kesehatan mental di tempat mereka? Kan yang jadi pertanyaan itu. Nah, itu yang menurut saya berhasil dilakukan antara Fakultas Psikologi UGM dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman. Saya coba kasih contoh ini Mbak Ayu, menarik juga. FKKMA, FKKMK, kedokteran UGM, itu juga punya satu program. Saya lupa dengan lembaga mana gitu ya. Tetapi itu sebuah program di mana anak-anak semester 2 sampai semester 6, jadi selama 3 tahun, mereka ini dari jurusan kedokteran, keperawatan, terus kemudian ada satu lagi gizi, mereka itu diterjunkan ke masyarakat. Setiap satu semester minimal mereka harus datang ke rumah keluarga yang menjadi keluarga mitra begitu, untuk kemudian mengadakan ngobrol, diskusi, isu-isu kesehatan diobrolin di situ. Nah, satu semester 1 kali paling tidak mereka datang. Satu kelompok itu mungkin sekitar 5 orang. Nah, masuk juga ke beberapa Sleman. Nah, saya mau ngambil ini sebagai apa? Sebagai bahwa memang tidak semua institusi dan institusi, meskipun mereka punya potensi untuk berkolaborasi aktif, tapi mungkin background pengalaman, background pemikiran, background bagaimana respon pada isu dan segala macam, itu enggak semua bisa. Sementara UGM dan Sleman oke banget gitu. Mereka mampu melakukan itu. Jadi makanya secara sumber daya tidak hanya sumber daya psikolog gitu ya. Ya sumber daya orang-orang yang akan melaksanakan itu tuh juga terbatas juga gitu. Oke Mbak Lia, terima kasih sekali untuk obrolan kita, dan saya yakin masih banyak yang bisa kita elaborasi, tapi biarlah para penonton kemudian mereka menyimpulkan sendiri dan bagaimana mereka harus melakukan sesuatu dari apa yang sudah kita obrolin ini. Semoga makin sukses, dan saya yakin meskipun situasi kondisinya makin berat, tapi sebagai psikolog karena punya banyak teman-teman psikolog, jadi bisa semoga stress release-nya ke teman-teman sejawat di psikolog. Oke, itulah teman-teman sekalian, Mbak Lia Fahmi, seorang psikolog klinis, dan kita ketemu lagi di podcast Oase berikutnya. Semoga obrolan kita kali ini menginspirasi dan bisa membuat Indonesia lebih baik di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.